Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, para siswa SMK Putra Nasional Cibodas dalam kegiatan Pesantren Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan secara daring oleh SMK Putra Nasional Cibodas di tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian semua? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang Bapak banggakan, Bapak akan selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga kondisi kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Para siswa yang dirahmati oleh Allah dan Bapak banggakan, materi ceramah yang akan Bapak sampaikan tentang memperbaiki akhlak atau pentingnya memperbaiki akhlak. Ya, tentunya berkaitan dengan bagaimana akhlak yang baik itu. Mengapa kita harus berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari? Kiat-kiat apa saja untuk berakhlak yang baik itu? Keteladanan Rasulullah terhadap kehidupan kita dalam mencapai akhlak yang baik, dan bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki akhlak. Para siswa yang dirahmati Allah dan Bapak banggakan, baiklah kita mulai dengan penjelasan materi. Tentunya kalian sudah paham, sudah tahu apa itu akhlak. Seperti kita ketahui, akhlak berasal dari kata hulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi pekerti. Perangai artinya perangai seseorang yang melekat pada dirinya. Kemudian akhlak menurut istilah merupakan sifat seseorang yang melekat pada dirinya yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Bila akhlaknya baik, perilakunya akan baik. Bila akhlaknya buruk, maka perilakunya akan buruk pula. Anak-anakku sekalian, dalam Islam, akhlak merupakan buah dari sebuah keimanan. Seperti kita ketahui bahwa akhlak terbagi menjadi dua, yaitu mahmudah, akhlakul karimah, terpuji, dan yang kedua majmumah, tercela. Yang termasuk sifat terpuji misalkan amanah, jujur, pemaaf, tolong menolong, kerja keras, berani, adil, silaturahmi. Sedangkan akhlak tercela diantaranya ya yang paling kita takuti, yang harus kita hindari, zalim, aniaya, suka berkelahi. Nah, apalagi di kalangan kalian, kalangan remaja. Perkelahian ini tidak terlepas dari kehidupan kalian, makanya harus hati-hati. Hindari, jauhi sifat tercela yang bisa berbuat dengan perkelahian tersebut. Kemudian mencuri, membunuh, mencari kesalahan orang lain
dusta, fitnah, mengadu domba, khianat. Ini banyak yang tercela itu di dalam sekitar kita, dalam kehidupan kita ini yang tercela ini banyak, ya. Yang lainnya lagi misalkan pemarah, sombong, pendendam, ria, iri dengki, syirik. Itu hal-hal yang harus kita hindari. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, jelas akhlak ini adalah reaksi spontanitas. Apabila reaksi spontannya baik, berarti akhlaknya baik. Tapi ketika reaksi spontannya tidak baik, berarti akhlaknya tidak baik pula. Bahkan dikatakan seseorang yang akhlaknya baik bisa mencapai derajat ahli tahajud, kemudian ahli saum, ahli tilawah Al-Quran, kemudian ini ya ciri orang yang imannya kuat, tentu akhlaknya kuat pula. Makin jelek pemahaman, jelek pula akhlaknya. Kemudian akhlak ini datang dari hati. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwa di dalam tubuh ini ada sesuatu. Apabila dia baik, maka akan baik pula semuanya. Anak-anakku sekalian, ini cerita seorang siswa bertanya kepada guru di dalam kelasnya sedang mengikuti pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pertanyaannya begini dari siswa tersebut. Kira-kira kita bisa, Pak, meraih kedudukan yang dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat? Kemudian guru menjawab, tentu saja bisa, asal perbaikilah akhlakmu, maka engkau akan berada dalam barisan orang-orang yang telah dijanjikan dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Itu jawaban dari guru tersebut. Ya, dalam hal ini tentunya kita sebagai siswa yang berakhlak baik, tentunya kita akan lebih memahami bagaimana dari pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa tadi. Kemudian si gurunya menjawab. Nah, itulah jawabannya. Ya. Jadi apabila kalian atau di antara kamu yang insya Allah nanti akan bersama Rasulullah di hari kiamat, maka perbaikilah akhlakmu dari sekarang. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan yang artinya begini: sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya artinya denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah dan Bapak banggakan, sebagaimana konsep tentunya konsep akhlak dalam Islam yang telah kita pelajari, ternyata akhlak itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu akhlak yang sudah ada sejak lahir dan akhlak yang perlu upayakan untuk merubahnya menjadi lebih baik. Dan bagaimana caranya
agar kita memiliki akhlak yang baik itu? Mari kita bersama pelajari, pahami bagaimana caranya. Yang pertama, membenarkan akidah. Akidah yang benar dapat menjadikan akhlak yang kita, maksudnya menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik. Beribadah. Ibadah adalah sebuah cara dan wasilah yang paling utama untuk melatih dan mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik. Yang berikutnya, yang merupakan kiat-kiat untuk memperbaiki akhlak kita, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan petunjuk utama dalam berakhlak mulia. Kemudian melatih diri. Akhlak yang mulia tidak diperoleh dengan hanya berdiam diri dan berpangku tangan saja. Justru dengan berlatih itulah maka Allah akan memperbaiki akhlak kita. Kemudian yang berikutnya, memotivasi diri. Apabila kita ingin memperoleh akhlak yang mulia, maka hendaknya kita senantiasa memotivasi diri kita dengan mengkaji keutamaan akhlak mulia yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang berikutnya, merasa takut akan akibat akhlak tercela. Tadi Bapak sudah terangkan, sudah jelaskan. Rasa takut kalau kita berbohong, rasa takut kalau kita sering berkelahi, rasa takut kalau kita berkhianat dan lain-lain. Nah, itulah diantaranya kiat-kiat untuk memperbaiki akhlak kita. Sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana pentingnya memperbaiki akhlak kita, tentang pentingnya bagaimana memperbaiki sifat tabiat yang ada pada diri kita dari sifat negatif untuk menjadi lebih positif. Itulah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan meskipun hanya singkat materi dari Bapak, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Sekian materi dari Bapak ceramah di bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.